Oke, hello, what's up guys? Balik lagi nih sama gue Stephen Brian dari channel Bodybuilder. Jadi topik videonya udah gue tulis di papan yang tulis ini. Tapi kenapa nggak ada kosong? Karena gue akan jelaskan secara singkat aja gerakan kaki yang menurut gue benar-benar sangat efektif sekali untuk kalian yang memang fokusnya untuk gedein otot doang. Jadi bukan seperti gue yang powerlifting, oke? Jadi untuk otot kaki itu menurut gue relatif otot yang mudah untuk diperbesar dari beginner sampai ke kelas menengah. Tapi ke kelas menengah ke level atas juga termasuk menurut gua gak gampang ya karena latihannya berat. Tapi kalau dari segi latihan apa yang dilakukan tuh cukup mudah sekali. Kalian kalau menurut gua itu hanya cukup dengan melakukan leg press. Itu sudah bisa mendapatkan level kaki yang paling nggak bisa sampai level menengah atas. Ya, kalau misalnya mau lebih lengkap lagi bisa ditambahin leg curl, terus juga bisa ditambahin gerakan glutes yang lain kalau misalnya ada merasa kurang, dan juga leg extension untuk quads bagian depan. Nah, untuk kalian yang mungkin belum mengerti gerakan-gerakan itu bisa di search di Google, karena utamanya hari ini gue cuma mau bahas soal leg press. Karena apa? Dengan leg press saja kalian bisa mendapatkan kaki ukuran menengah ke atas, teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi di awal depan-depan, gue ulangin terus sekali lagi. Pasti teman-teman pada mikir, mana mungkin bang, kalau gitu kok pada squat, pada leg curl, pada hamstring curl, deadlift, masih hack squat, dan lain-lain. Yes, betul. Itu untuk mereka yang memang mau memaksimalkan otot kakinya bener-bener dimaksimalin sampai ujung. Nah, tapi kejadian di sekarang di muka bumi, di dunia fitness adalah laki-laki malas main kaki. Ya, jadi laki-laki itu malas banget main kaki. Dan sayang banget karena apa? Cukup dengan gerakannya aja lu udah bisa mencapai level menengah ke atas. Nah, kembali lagi ini bukan untuk lu yang mau otot kakinya maksimal banget. Ya, ini untuk kalian yang misalnya mau maksimal tapi ada juga yang nggak mau maksimal, yang penting punya otot kaki. Nah, gue akan sangat sarankan gerakan yang satu ini. Oke, nah di gerakan yang satu ini gue juga mau bahas cara menggunakannya. Cara menggunakannya simple, mesinnya. Gue akan tampilkan video di sini. Ini gue ngelakuin leg press dan di sini kalian bisa lihat caranya simple banget. Lu tinggal pasang beban kiri kanan, lu tinggal duduk di sana, terus lu tinggal pakai mesinnya. Simple banget. Nah, kita bisa lihat gerakan leg press ini, setiap mesin tuh beda-beda. Leg press lu nggak kayak gini. Leg press di gym gue yang dulu juga nggak kayak gini. Leg press gue di gym yang lain lagi, yang gue pernah juga, nggak juga kayak gini. Jadi memang mesinnya itu beda-beda. Tapi sistem geraknya sama, yaitu lu akan didorong dari depan ke belakang. Atau sebenarnya kalau lu lihat secara vertikal, lu akan ditindih dari atas ke bawah. Makanya orang-orang suka ada beberapa yang suka ngelakuin gerakan ngedorong pakai mesin Smith mesin ya, biar dia kedorong kayak vertikal begini. Sebenarnya itu sama aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian memang suka variasi, itu bisa dicoba. Tapi gue nggak rekomend tuh karena lebih berbahaya. Lu susah untuk main sendiri. Kalau leg press kan lu bisa main sendiri, itu nggak perlu dijagain. Kalau ada sih yang bilang gue bisa copotin sendiri Smithnya, tapi gue nggak tahu, gue nggak pernah coba. Dan menurut gue lebih merepotkan. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya kalian suka. Yang pasti leg press ini termasuk alat yang gampang banget dilakuin, teman-teman. Nah, jadi simple ya. Sebenarnya gue bisa akhiri video ini sampai situ aja karena memang cara pakainya begitu dan teori yang gue mau sampaikan sudah selesai gitu. Jadi kalian jangan males-males nih latih kaki 3-5 repetisi aja, main di 8-12 reps, 12-15 reps. Udah. Seminggu 2 kali, udah mantap itu udah. Nah, tapi sekarang begini. Jadi gimana leg press yang benar gitu? Leg press yang benar ini opini gue sendiri dan kalian bebas mau ikutin atau enggak, dan gue nggak bersifat menyerang orang lain yang berpendapat berbeda, bebas. Tapi yang pasti ini menurut gue pribadi dan menurut beberapa orang panutan gue seperti Mike Israel dan juga tim Juggernaut Renaissance Periodization, juga tim Eric Helms dan juga lain-lain. Yang pasti gue ini bukan opini gue sendiri sih, tapi dari beberapa pemantauan gue juga. Jadi perihal gimana bang, kalau leg press tuh kakinya harus lurus sampai ngelok dan turunnya tuh harusnya sampai mana bang? Nah, gini, untuk kalian yang misalnya memang cuma melakukan gerakan leg press, itu kalian harus benar-benar ini
my humble opinion 100%. Singkirin pendapat orang, pokoknya terserah pendapat orang, terserah. Ini pendapat gue dan juga orang yang gue pantau seperti yang gue tadi sebut, adalah lu harus turun sedalam mungkin. Ya, sedalam mungkin. Gue nggak salah ngomong. Seperti video gue tadi. Ya, jadi patokannya apa? Kalian di mesin leg pressnya itu turun sampai benar-benar mentok. Ya, benar-benar mentok di saat pantat lu nggak melayang. Ya, jadi selama pantat lu nggak melayang, lu bisa turun makin bawah. Itu lu turun sampai bawah. Dan kemungkinan besar mesin leg press di Indo yang gue sama pernah coba itu, kalau lu turun sampai bawah pantatnya masih nggak melayang. Ya, patokannya adalah sampai mesinnya benar-benar udah mentok, lu nggak bisa turun lagi mesinnya di situ. Nah, kebanyakan orang adalah menggunakan mesin leg press tuh terlalu berat, sampai-sampai dia itu pas turun ke bawah dia akan berhenti sebelum waktunya. Jadi baru kayak begini. Ini misal bawahnya di sini ya, dia cuma gini. Terus di sini dia akan merasa berat nih. Nah, di sini dia udah akan merasa tersiksa dan dia akan udah berhenti, langsung dorong ke atas. Padahal sebenarnya porsi utamanya itu di sini. Gitu loh, di posisi paling bawah ini, bukan di atas-atas ini. Karena di atas ini seperti yang kita tahu, muscle fiber kita baru ditarik sedikit tiba-tiba udah padahal dia harusnya ditarik stretch kayak karet makin jauh baru dibalikin. Karena itu gue sangat mendukung full ROM seperti video gue yang tadi. Nah, ada perdebatan kedua, yaitu di lock atau enggak. Gini, kalau kalian bukan orang yang punya kelainan seperti di video yang ini gue tampilin, kita bisa lihat dia pas ngelock sudah terlihat sekali sendinya itu aja udah bentuknya seperti itu. Itu ada kelainan, gue lupa namanya apa, tapi di situ dia emang ada flexion lebih. Ya, itu bisa lihat banget. Gua dan kemungkinan sebagian besar dari kalian yang nonton video gue saat ini atau yang mungkin baru kenal gue ya, kakinya nggak akan bisa lebih dari sini. Lihat, gue udah sampai sini aja gue udah mentok. Dan kalian bisa lihat di video gue yang tadi gue lagi leg press, gue semuanya gue lock dan gue memang mentoknya di sini. Berbeda dengan video yang tadi gue tampilkan. Pas dia stop, dia sudah berbentuk seperti itu. Ada lagi yang flexionnya lebih parah. Pas dia ketekan, dia bisa sampai bener-bener kayak contoh nih, gue nih pas lurusin dia bisa sampai tangannya kayak abis lu patahin gitu. Gue ada teman yang seperti itu, laki, ada, nggak nge-gym. Nah, untuk kalian yang seperti itu, kalian mungkin mau consider jangan leg press karena sudah jelas. Atau mungkin lo bisa leg press tengah kalau misalnya lo mau. Tapi untuk orang yang seperti itu, kalau misalnya dia paksa lurus, ya pastilah, apalagi kalau beban terlalu berat, dia akan tertekan. Tapi untuk lo, untuk guas yang nggak punya kelainan itu, lu mau sampai kapanpun lu nggak bakal kenapa-napa. Dan lu squat, jongkok, lu berdiri, emangnya lu kagak lurusin kaki? Lu pas di jalan kaki lu bengkok begini terus gitu. Hah? Sekarang dari sini aja kita bisa lihat. Ini posisi misalnya leg press lu nggak lurusin, tapi pas lurusin, dia benar-benar flex. Ini apalagi yang turun cuma setengah-setengah, istilahnya gini dong. Padahal dia harus gini, dia cuma gini dong. Padahal harus, nah, seperti itu. Nah, ada orang yang mengeluhkan lututnya sakit pas lagi leg press. Nah, kembali lagi ke poin pertama gue. Beban lu seperti apa? Gue sering banget, benar-benar sering. Bukan jarang, sering. Termasuk gue sendiri dulu begitu sih. Pakai beban yang terlalu berat sampai suruh orang naik, malah bangga-bangganya suruh pacaran naik dan teman pacaran naik. Cewek biasanya. Maksud gue cowok suruh cewek naik 2 biji gitu buat direkam jadi kayak bercandaan. Kalau lu memang melakukan untuk bercanda apa-apa, ini lu ngelakuin serius, full stuck diisi semua, masih suruh orang naik, terus lu dorongnya cuma kayak aduh. Gila, gue gak ngerti banget. Dulu gue juga begitu sih, makanya emang kerasanya keren, kayak lu ngabisin beban di gym nih kosong nih lu pakai semua di mesin tuh, terus lu masih suruh orang naik gitu gara-gara wah very hardcore, udah kaki gue udah terlalu kuat sampai udah nggak bisa ditambah lagi. Nah, padahal pas lu bener-bener ngelakuin, lu cuma turunnya kayak cepmek. Nah,
Jadi kalau lo melakukan beban yang terlalu berat, padahal lo nggak melakukan maksimal, itu kayak bikin badan lo capek doang, stimulasinya kecil. Karena itu di sendinya kena, gitu loh. Makanya gue akan sangat rekomen untuk be humble. Rendahin diri lu di depan beban. Lu gunain beban yang memang lu bisa lakukan gitu. Lu ngapain pakai beban yang keberatan, lu capek doang, tapi lu pas latihan juga nggak maksimal gitu. Sumpah, lu ngecopot 300 kilo di leg press, ngecopotnya aja udah pakai tenaga. Lu dorong dikitnya aja udah pakai tenaga, tapi lu dorongnya cuma dikit begini, aduh gila. Gitu. Makanya untuk sendi yang sakit itu banyak sekali faktor ya. Bisa jadi karena lu sudah melakukan banyak gerakan aktivitas lompat-lompat misalnya. Maksud gua apa, basket, atau mungkin lu futsal, terus lu masih squat, lu mungkin gerakan kakinya banyak gitu. Atau lu mungkin belum terbiasa dalam leg press-nya. Untuk lu yang biasa awal pemula disuruh leg press tuh pasti akan ketar-ketir itu. Apalagi disuruhnya sampai dalam. Itu pasti kan ketar-ketir. Semua klien gue seperti itu, pasti disuruh bener-bener sampai dalam. Tapi lu lewat beberapa hari, sendi lu akan menguat. Itulah keajaiban dari bodybuilding. Itulah teman-teman. Dia bukan cuma ngebentuk lu punya otot, tapi juga satu badan. Tulang lu jadi makin tebal, sendi lu jadi makin kuat, resilient. Makanya kalian gak usah takut dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau misalnya kalian memang sakit lututnya, ya sudah, kasih aja istirahat. Gitu loh. Jadi lu harus lihat banyak faktor. Lu gak bisa lihat dari situ doang, dari leg press doang, tapi yang pasti gunakan beban yang secukupnya, lakukan dengan full ROM, dan juga secukupnya aja bebannya, turun sampai bawah dan sampai atas. Gimana cara menggunakannya? Bisa seperti yang tadi gue udah cantumkan. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Apalagi juga jangan lupa latihan bro. Online coaching kalau misalnya kalian butuh ada di link di bawah. Nah, I'll see you guys on next video. Bye bye.